Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 akuntansi. Semuanya semoga sehat ya. Anak-anak, baik kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang piutang, pencatatannya ya. Hari ini kita akan lanjutkan yaitu bagaimana klasifikasi umur piutang. Klasifikasi umur piutang yaitu intinya adalah mengelompokkan piutang itu berdasarkan umurnya gitu ya, seperti kata Duke and Davis bahwa masing-masing piutang itu punya age schedule nih, punya umur yang semakin tua umurnya maka potensi kerugiannya akan semakin besar gitu ya. Intinya ada 3 metode tentang penentuan taksiran kerugian piutang. Yang pertama adalah dengan metode berdasarkan jumlah penjualan atau pendekatan laba rugi. Contoh saja ya, intinya pokoknya berapa penjualannya kemudian ditaksir berapa. Contohnya pada PD Sukses Jaya buku besar per 31 Desember 2019 itu terdapat akun piutang 200 juta, cadangan kerugian piutang 2 juta dan penjualannya 1,5 miliar. Kemudian taksiran piutangnya ditetapkan 0,5% dari total penjualan, maka besarnya kerugian piutang adalah 0,5% dikali 1,5 miliar. Hasilnya adalah 7.500.000. Nah, berdasarkan ini maka jurnal yang kita catat terkait dengan kerugian piutang yaitu beban kerugian piutang, beban debit ya. Ingat cari akuntansi HUMPB ada 5 itu ya. H harta, utang, HUM M modal, pendapatan, P dan beban. Nah, dari HUMPB itu yang apabila bertambah masuk di sisi debit itu hanya akun harta dan akun beban. Makanya ini beban bertambah di sebelah debit. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, kalau ini dibuat kembali untuk menyusun buku besar, ini maka tadi ada saldo sebelumnya 2 juta, kemudian cadangan kerugian piutangnya ini 7.500.000 sisi kredit ya, sehingga saldonya 9.500.000. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu metode taksiran kerugian berdasarkan saldo piutang. Nah, tadi kan dari dasarnya penjualan, kalau ini piutangnya saja atau pendekatan neraca. Ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dinaikkan sampai dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Yang kedua ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Kemudian atau dihitung berdasarkan analisis umur piutang. Nah, ini teorinya baca sendiri ya. Langsung saja kita lihat contoh, misalnya masih di PD Sukses Jaya. Ini ada kerugian 200 juta, cadangan kerugiannya 2 juta. Kemudian dari piutang itu rinciannya dari beberapa debitur. Debitur itu pihak yang diberikan hutang atau diberikan pinjaman ya. Kita punya piutang pada debitur, ada orang-orang atau toko yang mengutang pada perusahaan. Ini rinciannya, dia 50 juta dan seterusnya, totalnya 200 juta. Nah, maka misalnya ditetapkan taksiran kerugian piutang 2% dari saldo piutang, maka besarnya kerugian adalah 2% atau 2/100 dikali 200 juta, hasilnya 4 juta. Nah, maka kerugian piutang yang menjadi beban di tahun 2019 adalah yaitu taksirannya 4 juta dikurangi dengan saldo cadangan tadi 2 juta. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ada gangguan sedikit ya. Jadi besarannya beban kerugian piutang adalah 2 juta, yaitu diperoleh dari tadi kerugian piutangnya 4 juta, taksirannya dikurangi dengan cadangan piutangnya, sehingga
jurnal yang kita catat, beban kerugian piutang debit 2 juta dan cadangan kerugian piutang 2 juta. Apabila dimasukkan di buku besar, tadi sudah saldo 2 juta, kemudian penyesuaiannya 2 juta, sehingga besarnya cadangan kerugian piutang ada 4 juta. Kemudian untuk metode ketiga, yaitu bantuan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisis umur piutang. Jadi kalau ini piutangnya ini dikelompok-kelompokkan, kemudian dianalisis, diberikan taksiran sesuai dengan umurnya. Gitu ya, contohnya ini toko Nadia, ini jatuh temponya sudah tanggal 20 November sudah berlalu, toko Rita sudah berlalu, toko Dita sudah berlalu ya, karena kita kan ini data per 31 Desember. Dan toko Fest ini yang belum berlalu, yaitu masih di Januari 2020. Nah, berdasarkan data itu maka dibuat kategori yang belum jatuh tempo, contohnya toko Fest ini ya, ini 2%. Yang jatuh tempo 1-30 hari, contohnya mana nih? Toko Dita ya, toko Dita ini belum 30 hari, ini 5%. Kemudian yang 31-60 hari, contohnya toko Nadia, ini kan sudah berapa ini? 30 tambah 10 ya, 40 hari sini. Kemudian yang lewat jatuh tempo 61-90, contohnya toko Rita ya, ini sudah berapa ini? 30 ditambah berapa? September, Desember, November, Oktober, 30 tambah 10, 40 hari ya. Nah, ini masuk di sini. Nah, dari itu kalau diperlukan kita buat tabel. Toko Nadia ini rentangnya di 3160, kemudian toko Rita itu di atas 60 hari, 3 bulan ya. Berapa 3 bulan betul ya. Oke, kita lanjut. Ini ya kategorinya. Kemudian berdasarkan analisis umur itu kita buat tabel perhitungannya. Yang jatuh tempo 60 juta, ini 2%, 1-30 hari, tadi ini itu 5%, 31-60 hari, toko Rita ya, itu 10%. Kemudian semua ditotal, sehingga beban kerugiannya semuanya totalnya adalah 14.700.000. Nah, tadi kita sudah punya cadangan 14.700.000 dan di saldonya, ini saldonya tadi satu cadangan piutang ada 2 juta. Nah, dengan begitu maka taksiran kerugian piutangnya adalah 14.700.000 dikurangi 2 juta. Ini hasilnya 12.700.000, sehingga kita buat untuk jurnalnya beban kerugian piutang 12.700.000 dan cadangan kerugian piutangnya 12.700.000. Itu ini kalau misalnya dibuat buku besar, maka tadi ada saldo 2 juta, kemudian ada tambahan cadangan kerugian piutang dari taksiran 12.700, sehingga total cadangannya adalah 15.700.000. Nah, untuk itu silakan anak-anak kalian berlatih ini ya. Latihannya ini ada data tentang PT Karimajaya, piutang dagangnya 500 juta, cadangan kerugiannya yang sudah ditetapkan 5 juta, dan nilai penjualan seluruhnya ada 2 miliar. Nah, dari data itu ini rincian jatuh temponya sudah ada di sini, 500 juta totalnya. Kemudian inilah presentase taksirannya. Untuk itu silahkan kalian berlatih membuat pencatatan besarnya kerugian piutang kalau penentuan berdasarkan jumlah penjualan,
yang kedua berdasarkan saldo piutang, dan yang ketiga berdasarkan analisis umur piutang. Ya, jurnalnya saja ya, jurnalnya saja seperti ini misalnya, seperti ini saja. Yang lainnya tabel-tabelnya tidak usah. Ya, gitu ya. Silakan ini dikerjakan di Google Classroom, kemudian apa namanya di foto ya. Pekerjaannya dikasih nama, kemudian dimasukkan di kantong tugas Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.